Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita Farmasi Sosial dan Ekonomi dengan topik hari ini adalah Cost Minimization Analysis atau CMA. Outline kita hari ini untuk CMA ini meliputi tujuan pembelajaran, kemudian materi pokok. Apa tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa setelah mengikuti kuliah saya ini? Mahasiswa diharapkan dapat mempunyai 4 hal keterampilan. Yang pertama, menjelaskan definisi, kemudian tujuan, kelebihan, dan kekurangan dari cost minimization analysis ini. Yang kedua, mahasiswa bisa menerapkan langkah-langkah CMA dalam suatu penelitian. Yang ketiga, setelah penelitian dilakukan, mahasiswa dapat menganalisis hasil dari CMA tersebut. Kemudian setelah dianalisis, mahasiswa dapat menentukan atau memilih intervensi mana yang paling hemat biaya dari beberapa alternatif yang tadi dibuat penelitian tersebut. Oke. Materi pokok jadi ada pendahuluan, kemudian langkah-langkah dalam melakukan cost minimization analysis. Yang ketiga, contoh kasus. Yang keempat, prinsip-prinsip dalam pelaksanaan CMA. Dan kemudian terakhir ada keterbatasan dari analisis farmakoekonomi CMA ini. Oke, kita lanjut. Yang pertama, kita akan kembali sedikit mengulas terkait definisi dari farmakoekonomi yang minggu kemarin sudah saya berikan di dalam kuliah atau rekaman. Untuk membahas MA, kita harus sedikit mengulang kembali definisi dari mengapa ada istilah CMA. Dari CMA itu adalah suatu bagian dari farmakoekonomi. Apa itu farmakoekonomi? Farmakoekonomi adalah suatu ilmu yang mengukur dan membandingkan biaya dan hasil atau konsekuensi dari suatu pengobatan. Itu ya. Jadi dia adalah ilmu. Farmakoekonomi adalah suatu bidang ilmu baru yang termasuk ilmu baru. Mengapa disebut baru? Karena pada waktu saya kuliah itu tahun 92, ilmu ini belum diajarkan di mata kuliah saya. Nah, baru-baru ini karena ada banyak sekali merek-merek obat, ada banyak sekali merek-merek bukan merek-merek obat saja, jadi prosedur yang menjadi alternatif dari suatu pengobatan, maka muncullah farmakoekonomi dengan mencari atau membandingkan antara obat mana yang paling ekonomis tetapi mempunyai hasil yang paling efisien. Digabungkanlah farma itu obat, ekonomi secara ekonomi, pemilihan obat ini mana yang paling menguntungkan dari sisi hasil, kemudian dari sisi ekonomis juga, dari hasil terapi juga. Itulah mengapa timbul ilmu farmakoekonomi. Jadi farmakoekonomi, saya ulang, ilmu yang mengukur dan membandingkan biaya dan hasil konsekuensi dari suatu pengobatan. Digunakan untuk membandingkan berbagai intervensi kesehatan, termasuk obat-obatan dalam hal ini sesuai dengan namanya farma. Kemudian prosedur yang menjadi prosedur hal yang istilahnya cara untuk menyembuhkan suatu penyakit, itulah disebut prosedur, dan program perawatan kesehatan lainnya. Itulah definisi secara luas dari farmakoekonomi. Tujuannya apa farmakoekonomi ini? Tujuannya yang pertama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perawatan kesehatan. Jadi karena banyaknya pilihan obat maupun prosedur, maka kita pilih yang paling efektif dan efisien. Itulah yang menjadi tujuan yang pertama dari farmakoekonomi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perawatan kesehatan. Yang kedua, membantu pembuat keputusan atau decision maker
untuk mengidentifikasi intervensi yang paling hemat biaya, efektif, dan bermanfaat. Pada akhirnya setelah kita menemukan prosedur atau cara yang paling efektif dan efisien, itu akan membuat stakeholder maupun pembuat keputusan bisa memilih intervensi yang paling hemat biaya, efektif, dan efisien. Itulah mengapa untuk menjalankan intervensi dalam farmakoekonomi ini kita membutuhkan suatu metode untuk menganalisis, di mana metode-metode ini digunakan untuk mengevaluasi biaya dan manfaat dari suatu intervensi kesehatan. Nah, CMA yang akan kita bahas ini adalah salah satu dari metode analisis yang sudah dikenal oleh ilmu farmakoekonomi ini, gitu ya. Kita lanjut. Nah, eh, metode analisis yang dibutuhkan dalam intervensi farmakoekonomi ada beberapa. Yang pertama itu cost minimization analysis atau CMA. Ini yang paling sederhana. Itulah mengapa dari pengertian farmakoekonomi, pengembangan farmakoekonomi analisis metodenya, ini yang saya bahas di depan tadi farmakoekonomi itu adalah healthcare decision making atau suatu pembuatan intervensi dalam pelayanan kesehatan. Kemudian dalam intervensi tersebut atau di dalam suatu tindakan farmakoekonomi dibutuhkan cara untuk mencari bagaimana pilihan-pilihan itu bisa dilakukan. Makanya disebut juga dengan pharmacoeconomic evaluation. Nah, salah satu cara yang paling sederhana adalah cost minimization analysis atau CMA. Kemudian di samping itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya adalah CEA atau cost effectiveness analysis. Kemudian ada juga cost utility analysis. Kemudian ada juga cost benefit analysis. Jadi 4 ini adalah metode analisis dari farmakoekonomi. Dengan cara 4 ini, kita bisa menganalisis intervensi atau cara mana yang paling efektif, efisien yang bisa diambil. Ya, yang merah ini yang akan kita bahas hari ini. Oke, kita lanjut. Kemudian kita masuk ke materi CMA atau Cost Minimization Analysis, yaitu suatu metode evaluasi ekonomi atau metode farmakoekonomi di bidang kesehatan yang digunakan untuk membandingkan biaya dari 2 atau lebih intervensi yang diasumsi. Intervensi ini perlakuan atau bisa juga disebut dengan percobaan, penghitungan jika ada beberapa alternatif yang ada dan akan kita pilih, gitu ya. Nanti contohnya akan saya berikan dan akan gampang jika tahu contohnya. Jadi membandingkan biaya dari 2 atau lebih intervensi. Intervensi itu bisa obat, bisa suatu prosedur yang diasumsikan memiliki efektivitas yang sama. Ya. Jadi misalnya kita ingin mencoba menghitung 2 buah obat asma yang berbeda obatnya tapi sama efeknya, yaitu sama-sama untuk asma. Harus sama tujuannya ya, sama-sama obat asma misalnya. CMA memiliki 2 tujuan utama, yaitu untuk mengidentifikasi intervensi yang paling hemat biaya. Jadi tujuan dari CMA adalah hemat biaya, kemudian untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya kesehatan. Itu. CMA tujuannya 2 ini. Mencari intervensi atau cara yang paling hemat biaya, yang kedua untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya kesehatan. Itu. Jadi CMA ini dapat digunakan untuk membuat pembuat keputusan atau decision maker memilih intervensi atau cara, ingat ya, intervensi atau cara yang paling hemat biaya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tuh. Jadi CMA ini digunakan umumnya untuk membandingkan biaya dari 2 buah obat yang berbeda, tapi
efeknya sama. Misalnya tadi saya bilang 2 buah obat yang sama-sama untuk asma, 2 buah obat yang sama-sama untuk hipertensi, 2 buah obat yang sama-sama untuk misalnya stroke, seperti itu. Dicari yang paling hemat biaya, hanya itu dari sisi kehematan biaya. Tuh. Karena dia merupakan suatu metode analisis farmakoekonomi yang paling gampang, paling sederhana. Itu CMA. Hanya berdasarkan hematnya saja. Oke. Kemudian kegunaannya apa? Tadi kegunaannya untuk sudah dibahas sedikit di depan, tapi saya tambah lagi. Yang pertama untuk mengidentifikasi intervensi atau cara yang paling hemat biaya, seperti saya ulang-ulang tadi. Yang kedua untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya kesehatan. Jadi kalau misalnya tadi sudah diketahui bahwa obat A lebih hemat daripada obat B untuk kasus penyakit yang sama, maka alokasi sumber dayanya ya ada di A. Jangan lagi beli obat B. Atau kedua-duanya boleh dipilih, tapi yang A yang lebih hemat biaya mungkin sekitar 80% dari anggaran yang ada, kemudian 20%-nya dialokasikan untuk obat B. Yang ketiga untuk memberikan informasi kepada pasien. Di samping kepada pembuat keputusan atau kepada decision maker, dalam hal ini mungkin pemerintah, kita juga bisa memberikan informasi tersebut kepada pasien yang datang berobat, sehingga intervensi atau cara itu tidak hanya diketahui oleh pemerintah atau pembuat kebijakan, tapi juga kepada pasien. Jadi sinergi di masyarakat dan juga di pembuat keputusan. Yang keempat untuk mendukung kebijakan kesehatan. Karena jika hasil dari intervensi itu sudah diketahui oleh stakeholder, maka stakeholder akan mengeluarkan suatu kebijakan yang mana jika itu juga diketahui oleh masyarakat, maka akan terjadi eh, kebijakan yang dikenal luas dan didukung oleh masyarakat. Itu ya, kegunaan dari CMA ini. Secara keseluruhan, CMA adalah suatu metode yang berharga untuk membandingkan biaya intervensi kesehatan yang berbeda. CMA dapat digunakan oleh berbagai macam pembuat keputusan, termasuk profesional kesehatan, dalam hal ini bisa dokter juga, pembuat kebijakan, mungkin dari dinas kesehatan, dan manajer keuangan. Itu ya, sudah jelas ya kegunaan dari CMA ini. Oke, kita lanjut. Di mana sajakah CMA ini bisa diterapkan? Nah, jika kita sudah mengetahui tujuannya, kita akan melangkah ke di manakah penerapan dari CMA ini. Ada beberapa tempat. Yang pertama bisa di perawatan kesehatan secara umum, bisa di praktek, bisa di kedokteran gigi, bisa juga di kedokteran hewan. CMA dapat digunakan untuk membandingkan biaya dari 2 atau lebih obat. Gitu ya. Jadi misalnya untuk kasus asma tadi, tidak hanya 2 obat yang dibandingkan. Jadi misalnya kita punya beberapa alternatif, 5 macam obat, nggak apa-apa kita bandingkan semua. Tetapi ingat ya, untuk kasus yang sama. Jadi misalnya sama-sama untuk asma, tidak bisa dicampur obat A untuk asma, obat B untuk hipertensi, tidak. Jadi sama-sama obat A, B, C, D, E, F sama-sama untuk asma. Karena memang keterbatasan dari CMA ya hanya itu, hanya untuk obat dengan efektivitas yang sama, gitu ya. Prosedur dibandingkan, jadi tidak hanya obat tadi prosedur, tapi untuk menghasilkan hal yang sama. Kemudian program perawatan kesehatan di mana dia memiliki efektivitas yang sama. Misalnya CMA dapat digunakan untuk membandingkan biaya obat yang berbeda untuk pengobatan penyakit yang sama. Tadi sudah saya ulang. Tuh. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bisa di kedokteran gigi. CMA dapat digunakan untuk membandingkan biaya 2 atau lebih perawatan gigi atau suatu prosedur dengan bahan yang mungkin sama atau berbeda, ataupun cara yang memiliki efektivitas yang sama. Misalnya, CMA dapat digunakan untuk membandingkan biaya 2 prosedur perawatan gigi yang berbeda untuk perawatan gigi yang sama. Tuh, itu contohnya. Yang ketiga, bisa digunakan di tempat praktek kedokteran hewan. CMA dapat digunakan untuk membandingkan
biaya 2 atau lebih perawatan hewan yang memiliki efektivitas yang sama. Misalnya, CMA dapat digunakan untuk membandingkan biaya 2 atau obat yang berbeda untuk pengobatan penyakit yang sama pada suatu hewan. Ingat ya, hasilnya harus sama, misalnya penyakit hewan yang sama, misalnya penyakit pada manusia dengan jenis yang sama, itu yang wajib eh, menjadi suatu standar itu. Kemudian TMA ini bisa juga digunakan untuk membuat pembuat keputusan di dalam mengalokasikan sumber daya kesehatan secara efisien. Misal nih, dia digunakan untuk membandingkan biaya dari 2 program perawatan kesehatan yang berbeda. Jika hasil analisis CMA ini menunjukkan bahwa satu program lebih hemat biaya daripada program lainnya, maka program tersebut yang lebih hemat biaya tersebut secara otomatis akan menjadi pilihan yang lebih baik dari sisi biaya. Nah, di samping untuk tadi stakeholder maupun pembuat keputusan, informasi kepada pasien tentang biaya relatif dari berbagai intervensi kesehatan yang tersedia itu bisa eh, diberitahukan kepada pasien sebagai alternatif sehingga dapat membantu pasien dalam membuat keputusan tentang perawatan yang tepat untuk mereka. Itu ya. Oke, lanjut. eh Ada kelebihan dan kekurangan dari CMA atau Cost Minimization Analysis ini. Yang pertama, kita bahas kelebihannya. Apa saja kelebihannya? Yang pertama, mudah diterapkan. Karena dia paling sederhana ya. CMA adalah metode yang relatif sederhana dan mudah diterapkan, sehingga dapat digunakan oleh berbagai macam pembuat keputusan, termasuk profesional kesehatan, pembuat kebijakan, dan manajer keuangan kalau di suatu pelayanan kesehatan. Yang kedua, transparan. Asumsi dan perhitungan yang terlibat di dalam CMA jelas ditentukan, sehingga memungkinkan interpretasi dan perbandingan hasil yang mudah. Transparansi terjadi karena apa? Jelas di situ apa yang harus dijadikan parameter di dalam analisisnya. Yang ketiga, bermanfaat, jelas. CMA dapat digunakan untuk membandingkan biaya berbagai intervensi atau cara di berbagai bidang penyakit dan modalitas pengobatan. Yang keempat, dia bisa digunakan di dalam membantu mengambil keputusan. CMA dapat memberikan informasi yang berharga tentang biaya relatif dari intervensi kesehatan yang berbeda sehingga membantu membuat keputusan dalam memilih intervensi yang paling hemat biaya. Ini ya kelebihan-kelebihan dari CMA. Oke, kita lanjut ke kekurangan dari CMA. Ini kekurangannya. Lebih banyak kekurangannya, tetapi tergantung kebutuhan dari eh, suatu seorang peneliti ataupun dari eh, fasilitas kesehatan. Titik mana yang akan dijadikan pilihan dalam metode analisis. Kekurangan dari CMA. Yang pertama, hanya berfokus pada biaya. Ya, CMA hanya berfokus pada perbandingan biaya, mengabaikan efektivitas atau manfaat dari intervensi yang sedang dievaluasi. Hal ini berarti bahwa CMA tidak dapat digunakan untuk menentukan intervensi mana yang paling efektif secara keseluruhan. Karena CMA ini merupakan metode analisis yang paling sederhana ya, perbandingannya hanya pada uang saja atau biaya. Yang kedua, asumsi efektivitas yang sama. CMA mengasumsikan bahwa intervensi yang sedang dibandingkan memiliki efektivitas yang serupa yang mungkin tidak selalu benar. Jadi ini titik biasnya. Ya. Jadi benarkah orang yang memakai obat A itu asmanya memang seefektif obat B? Nah, karena sederhananya perbandingan dari CMA ini antara efektivitas dengan biayanya, gitu ya. Karena serupa ya yang diukur. Yang ketiga, mengabaikan faktor non quantifiable.
quantifiable. CMA tidak mempertimbangkan faktor kualitatif seperti kualitas hidup, kenyamanan pasien, atau kemudahan administrasi. Betul, karena memang ini metode yang paling sederhana. Hanya yang dibutuhkan hanya biaya itu ya. Saya bolak-balik mengatakan yang dipertimbangkan hanya biaya. Jadi ada hal-hal lain yang tidak terhitung yang sebenarnya bisa dijadikan pertimbangan, tapi hanya biaya saja. Non-quantifiable tidak dipertimbangkan. Yang keempat, tidak dapat digunakan untuk membandingkan intervensi dengan efek yang berbeda. Betul. Jadi hanya satu penyakit atau satu efek saja yang bisa diukur. Asma ya asma saja. Hipertensi ya hipertensi saja. Jadi hanya sesama obat asma. Hanya sesama obat hipertensi. Hanya sesama prosedur yang untuk hipertensi. Begitu. CMA tidak dapat digunakan untuk membandingkan intervensi yang memiliki efek yang berbeda, misalnya operasi dengan penggunaan obat. Nah, betul, tidak bisa. Yang kelima, tidak dapat digunakan untuk membandingkan intervensi dengan manfaat yang berbeda. Betul. CMA tidak dapat digunakan untuk membandingkan intervensi yang memiliki manfaat yang berbeda. Misalnya terapi obat untuk hipertensi dengan terapi olahraga untuk hipertensi. Jadi hanya obat saja yang menjadi pertimbangan dari metode analisis tersebut. Kemudian yang keenam, CMA tidak dapat digunakan untuk membandingkan intervensi dengan efek samping yang berbeda. CMA tidak dapat digunakan untuk membandingkan antara terapi obat dengan hipertensi dan terapi obat untuk diabetes. Jadi hipertensi ya hipertensi saja, diabetes ya diabetes saja, begitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh kasus. Sesudah kelebihan dan kekurangan dari CMA ini, kita lanjut ke contoh kasus. Contoh kasus 1, saya punya 3 contoh kasus. Contoh kasus yang pertama dalam CMA. Kita akan menganalisis secara CMA minimalisasi biaya terapi proton pump inhibitor, yaitu suatu obat lambung, pada pasien rawat inap bedah di Rumah Sakit Zainul Abidin. Jadi ini sudah dilakukan ya percobaannya. Dilakukan analisis terhadap 2 macam obat golongan PPI tadi atau proton pump inhibitor. Teman-teman nanti pelajari ya apa itu obat golongan proton pump inhibitor atau PPI. Yang jelas jadi digunakan untuk obat lambung. Kita akan membandingkan 2 macam obat. Yang pertama ranitidin injeksi dengan pantoprazol injeksi. Ini sama-sama golongan PPI. Sama-sama digunakan untuk obat lambung. Ingat ya, CMA hanya bisa digunakan untuk obat yang memiliki efek yang sama. Jadi harus mempunyai efek terapi yang sama. Walaupun obatnya beda. Obat A adalah ranitidin, obat B adalah pantoprazol. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Deskriptif itu apa? Yaitu hanya mengamati rekam medis saja. Jadi rekam medis pasien itu dipelajari, kemudian satu pasien misalnya menggunakan ranitidin injeksi, satu pasien direkam medisnya menggunakan pantoprazol, kemudian diukur berapa uang yang dihasilkan oleh pasien yang menggunakan, berapa uang yang dihabiskan oleh pasien yang memakai ranitidin injeksi dari dia masuk sampai sembuh atau dianggap sembuh oleh dokter. Kemudian pasien B mulai dari awal dia masuk menggunakan pantoprazol injeksi, kemudian berapa uang yang dia habiskan dari dia masuk sampai sembuh atau dinyatakan sembuh oleh dokter. Oke. Itu namanya penelitian deskriptif. Jadi kita hanya mempelajari rekam medis yang sudah ada, mengamati, menganalisa, dan menghitung, dan lain-lain. Datanya diambil secara retrospektif. Jadi pasien yang sudah pulang itulah yang diambil rekam medisnya. Retro itu artinya masa lalu. Prospektif yang akan datang. Retro adalah pengambilan data di mana pasien sudah pulang itu yang sudah kita amati.
yang kita amati. Jadi pasien sudah selesai dilakukan seluruh terapi dari awal sampai akhir. Jadi data sudah lengkap. Kalau prospektif kita mengamati dari pasien masuk sampai dia pulang. Jadi waktu berjalan dan data belum lengkap. Kalau retro semua keseluruhan data sudah bisa kita amati dari A sampai Z ya. Ada sampel penelitian 15 kasus pada periode tahun 2017. Obat gastritis yang paling sering digunakan di RSUD tersebut yaitu ranitidin dan pantoprazol, di mana 5 kasus menggunakan terapi ranitidin dan 10 kasus menggunakan terapi pantoprazol. Hasil penelitian menunjukkan, jadi saya sudah dihitung rata-ratanya dari 5 pasien ranitidin, 10 pasien pantoprazol, dihitung rata-rata sehingga diketahui satu pasien menghabiskan berapa untuk masing-masing obat. Diketemukan bahwa ranitidin itu biaya terapi dari awal sampai akhir adalah 5 juta. 5 juta sekian. Pantoprazol menghabiskan biaya rata-rata 14 juta sekian. Dengan hasil yang sama-sama sembuh pada akhirnya. Oleh karenanya, kesimpulan dari kasus ini bahwa ranitidin lebih efektif dan efisien dibanding dengan pantoprazol. Kenapa? Karena kita hanya menghitung dari sisi biaya saja. Dengan kesembuhan yang sama, pasien sama-sama pulang, ranitidin hanya menghabiskan 5.200.000, sedangkan pantoprazol dia menghabiskan 14 juta. Mana yang paling murah? Ranitidin kan? Nah, itulah. Dengan metode analisis CMA ini, benar-benar kita hanya memperhitungkan uang yang keluar saja. Jadi dalam hal ini ranitidin lebih efektif, efisien dibanding pantoprazol dan ini akan jadi pilihan bagi Rumah Sakit Abdul Wahab ini bahwa untuk kasus gastritis pilihan utama yang lebih efektif, efisien adalah ranitidin. Bagi siapa hal ini bisa berpengaruh? Bagi apoteker di instalasi farmasi, misalnya lebih banyaklah membeli ranitidin dibanding pantoprazol. Bagi dokter juga bisa menjadi info bagaimana caranya. Lebih banyaklah meresepkan ranitidin dibanding dengan pantoprazol. Kecuali mungkin ada kasus khusus si pasien tidak mempan sudah beberapa hari menggunakan ranitidin akhirnya dilanjutkan ke pantoprazol. Nah, begitu pengaruhnya hasil analisis CMI ini pada beberapa pihak bagi stakeholder maupun bagi pasien. Itu ya. Oke, kita lanjut ke kasus kedua. Kasus kedua eh, terkait analisis biaya terapi antihipertensi. Jadi kita ke obat darah tinggi pada pasien rawat inap di Rumah Sakit Abdul Wahab ya. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan biaya terapi obat antihipertensi antara captopril, obat yang atas ya, dan lisinopril, obat yang bawah. Ini golongan yang sama, golongan ACE inhibitor. Teman-teman bisa mencari nanti obat ACE inhibitor itu golongan apa, yang jelas dia sama-sama untuk menurunkan tekanan darah. Dilakukan pada pasien rawat inap di RSUD yang dimaksud. Data dikumpulkan meliputi apa saja obatnya. Jadi pasien dicari siapa saja yang menggunakan captopril, siapa saja yang menggunakan lisinopril. Dosisnya berapa, durasinya berapa, jadi berapa hari si pasien menggunakan captopril, berapa hari dia menggunakan lisinopril. Kemudian yang terakhir dihitung biaya terapi. Ingat ya, CMA hanya mempertimbangkan biaya terapi. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya terapi antihipertensi captopril lebih rendah dibandingkan lisinopril. Jadi rata-rata biaya terapi captopril dalam hal ini ditemukan 2.400.000 per pasien. Ingat nanti hitungnya per pasien karena rata-rata harus dihitung untuk tiap pasien. Sedangkan lisinopril sebesar 4.200.000 per pasien. Jadi jika pasien diterapi menggunakan captopril sampai hipertensinya terkontrol, dia menghabiskan 2.400.000, sedangkan untuk lisinopril menghabiskan uang sebesar 4.200.000. Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa terapi yang paling efektif, efisien untuk
hipertensi adalah captopril. Karena dia merupakan terapi yang paling ekonomis untuk pasien rawat inap di RSUD yang dimaksud. Tuh. Karena yang tadi data yang dibutuhkan hanyalah biaya yang paling murah itu. Oke, kita ke kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga, kita mengadakan metode analisis biaya terapi obat psikotropika pada pasien remaja dengan disabilitas intelektual. Jadi untuk pasien-pasien yang mengalami eh, gangguan pada otak ya, ada disabilitas. Dua obat yang dibandingkan adalah haloperidol dan risperidon. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan biaya terapi psikotropik antara haloperidol dan risperidon pada pasien remaja. Data penelitian diperoleh dari rekam medis pasien remaja. Ingat ya, tadi juga menelaah rekam medis, jadi ini retrospektif. Pasien sudah selesai terapinya. Yang menjalani terapi psikotropika selama periode Januari-Desember. Jadi ini data setahun, di tahun 2022. Data yang dikumpulkan meliputi jenis psikotropiknya atau obatnya, apa saja ini haloperidol dan risperidon, dosisnya berapa untuk tiap-tiap pasien, durasi terapinya berapa lama, misalnya satu pasien 30 hari maupun 3 bulan, itu dicatat, dan terakhir biaya terapinya. Ingat, biaya terapi tadi dihitung rata-rata untuk tiap pasien. Oke. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya terapi psikotropik haloperidol lebih rendah dibandingkan risperidon. Rata-rata biaya terapi haloperidol adalah 6.200 per DDD. Per DDD ini satuan pemakaian obat dengan standar WHO. Jadi rata-rata berapa miligram obat yang dipakai dosisnya untuk pasien dewasa. Ada metodenya nanti ya, bisa kita bahas di lain kesempatan untuk mata kuliah yang berbeda. Sekarang kita fokus pada bagaimana metode analisis CMA ini digunakan untuk membandingkan suatu intervensi. Sedangkan risperidon sebesar 7.400, ingat ya, haloperidol menghabiskan 6.200.000, risperidon menghabiskan 7.400 per DDD, daily unit dose. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa terapi psikotropik haloperidol merupakan terapi yang paling ekonomis untuk pasien remaja. Jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa haloperidol lebih disarankan daripada penggunaan risperidon kalau hanya berdasarkan biaya terapi saja. Karena itu merupakan salah satu parameter dari perhitungan dengan metode analisis CMA. Oke, kita lanjut. Kesimpulan contoh kasus yang di atas. Dari ketiga kasus itu dapat disimpulkan bahwa analisis minimalisasi biaya atau CMA merupakan metode yang efektif hanya untuk membandingkan biaya dua atau lebih terapi yang memiliki efek klinis yang sama. Teman-teman harus bisa nanti ya, karena ada beberapa metode analisis membedakan. Harus dianalisis dengan cara apa suatu kasus itu. Apakah dengan CMA yang hanya membutuhkan efek yang sama dan perbandingan biaya, ataukah harus dengan metode lain dengan mempertimbangkan banyak hal selain hanya efek klinis. Metode ini dapat digunakan untuk menentukan terapi yang paling ekonomis untuk pasien. Itu ciri khasnya CMA. Kemudian, penerapan CMA dalam skala yang lebih luas dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada stakeholder atau membuat keputusan untuk mengidentifikasi intervensi yang paling hemat biaya untuk mencapai tujuan tertentu. Itu ya, saya harap teman-teman mahasiswa dari ketiga kasus itu sudah bisa mengambil kesimpulan atau menarik benang merah bahwa begitulah cara menggunakan metode analisis CMA. Oke, kita lanjut. Bagaimana langkah-langkah dalam melakukan analisis? Jadi kalau tadi itu bagaimana cara menarik kesimpulan, sekarang bagaimana suatu kasus bisa dilakukan analisis dengan metode ini. Jadi ini adalah panduan secara umum
apa yang harus dilakukan oleh teman-teman peneliti atau mahasiswa nanti untuk melakukan perintah dari seseorang atau stakeholder, tolong lakukan analisis CMA misalnya. Apa yang harus Anda lakukan? Ada langkah-langkahnya. Ada 5 secara umum. Yang pertama, menentukan tujuan dari penelitian. Bagaimana deskripsi kerjanya? Kita menentukan tujuan penelitian dulu, seperti untuk membandingkan biaya dari 2 atau lebih obat atau terapi dengan efek yang sama. Ingat tadi ya, CMA adalah untuk efek yang sama. Atau untuk menentukan terapi kepada nanti hasil yang sama dengan tujuan tertentu. Itu. Dan yang paling hemat biaya nanti kesimpulannya. Tuh, kita tentuan tujuan dari penelitian. Kemudian yang kedua, sesudah tujuan penelitian kita tentukan, kita mendefinisikan intervensinya. Tuh. Apa yang akan dibandingkan? Misalnya dalam hal ini terapi kah, suatu prosedur kah, atau program kah, atau obat kah? Dan ingat, harus memiliki efek yang sama. Oke, sesudah definisi dari intervensi yang akan kita lakukan sudah ada, langkah yang ketiga kita mengumpulkan data biaya terutama. Deskripsi dari pekerjaan ini adalah kita mulai mengumpulkan data biaya yang terkait dengan masing-masing intervensi. Termasuk di dalamnya jika obat ya masuk biaya obat. Jika itu suatu prosedur, maka biaya tenaga kesehatannya yang harus Anda hitung. Jika itu suatu program, maka biaya peralatannya juga harus Anda hitung dan biaya lain-lain. Tuh. Kemudian setelah langkah ketiga selesai dilakukan, kita menganalisis datanya. Kita melakukan analisis terhadap data yang sudah dihasilkan. Misalnya data biaya. Kita menganalisis data biaya yang dikumpulkan seperti dengan membandingkan biaya total masing-masing intervensi atau dengan membandingkan biaya per unit efek dari masing-masing intervensi. Biaya per unit efek nanti ya. Sekarang biaya dulu kita. Kemudian setelah analisis data dilakukan, selesai kita menafsirkan hasilnya. Kita menafsirkan hasil analisis seperti kesimpulan dari 2 obat atau dari 2 prosedur atau dari 2 program mana yang paling efektif, efisien, yang akan kita pilih sebagai prosedur yang akan berjalan di suatu pelayanan kesehatan tersebut. Seperti itu. Ini langkah-langkahnya. Oke. Kita lanjut ke contoh langkah-langkah di dalam analisis CMA ini. Kalau tadi prosedur langkah-langkahnya ini saya langsung kasih contoh ya. Misalnya ada contoh kasus seperti yang di atas tadi. Ranitidin dengan pantoprazol. Bagaimana metode analisis CMA dilakukan pada kedua obat gastritis tersebut? Ini ada langkah-langkah 5 langkah seperti yang sudah saya berikan di prosedur langkah tadi ya. Pertama kita tulis tujuan penelitiannya. Ingat baik-baik, akan saya suruh teman-teman nanti membuat analisis terhadap contoh kasus yang saya berikan ya. Ingat, hati-hati karena ini akan menentukan tata cara Anda ke depannya untuk melakukan analisis. Kita tentukan dulu tujuan penelitian. Contoh, dari kasus obat gastritis 2 tadi, kita tulis tujuan penelitian apa? Yaitu untuk membandingkan biaya dari 2 obat yang berbeda untuk pengobatan gastritis atau dengan efek yang sama, yaitu ranitidin dan pantoprazol. Nah, itu udah tujuan penelitian kita. Tulis saja secara singkat seperti ini. Yang jelas singkat, padat, dan benar. Setelah itu, setelah tujuan penelitian kita tentukan, kita menentukan metode intervensi. Intervensi atau prosedur apa yang harus Anda lakukan di dalam melakukan analisis ini. Intervensi yang dibandingkan dalam penelitian ini adalah 2 obat yang berbeda untuk pengobatan gastritis, yaitu 1 ranitidin, yaitu obat golongan H2 blocker yang bekerja dengan cara mengurangi produksi asam lambung. Jelaskan seperti ini. Dan banyak literatur yang bisa Anda gunakan sebagai sumber dari pengisian intervensi ini. Yang kedua, obat 2, pantoprazol, yaitu obat golongan PPI yang bekerja dengan cara menghambat produksi asam lambung. Ini. Tapi efeknya sama nanti. Oke, itu intervensinya. Yang ketiga, pengumpulan data. Data apa saja yang perlu Anda kumpulkan untuk melanjutkan metode analisis CMA. Data biaya yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi 1 biaya obat,
biaya kunjungan dokter, biaya lab, dan lain-lain. Data biaya dikumpulkan dari berbagai sumber seperti satu, informasi harga di farmasi atau di apotek, informasi biaya kunjungan dokter di rumah sakit. Anda bisa ke keuangan untuk menanyakan berapa biaya dokter, misalnya kalau kasus begini. Anda bisa lihat di billing rumah sakit, bisa. Kemudian yang ketiga, biaya pemeriksaan laboratorium. Ini bisa melihat di keuangan juga. Sekarang semua serba terpusat ya, ada sistem informasi di rumah sakit maupun di puskesmas. Kalau memang di puskesmas, bisa ditanyakan. Kemudian ada informasi biaya lain-lain dari pasien. Setelah semua biaya ini dikumpulkan, kita menganalisis datanya pada langkah keempat. Hasil analisis CMA ini adalah intervensi yang memiliki biaya total paling rendah. Jadi semua biaya-biaya yang dihitung, lalu dibagi berapa jumlah pasien yang Anda amati, dan keluarlah biaya untuk satu pasien. Nah, di antara dua macam ini mana biaya yang paling rendah? Nah, seperti contoh di atas, hasilnya adalah tadi ranitidin lebih efisien dibanding dengan pantoprazol. Jadi ini sebenarnya ada langkah-langkah dari hasil penelitian yang di atas itu teman-teman. Siapa yang paling rendah biayanya? Yaitu si ranitidin. Menafsirkan hasil setelah langkah yang keempat tadi. Berdasarkan hasil analisis CMA, intervensi yang paling hemat biaya untuk pengobatan gastris adalah ranitidin. Oke, ini adalah cara Anda untuk melakukan analisis CMA. Oke, kita lanjut. eh Kesimpulannya dari CMA, yaitu CMA ini adalah suatu metode evaluasi ekonomi atau evaluasi farmakoekonomi kesehatan yang digunakan untuk membandingkan biaya dua atau lebih intervensi yang diasumsikan memiliki efektivitas yang sama, di mana dia memiliki kelebihan antara lain CMA ini, pertama mudah diterapkan karena dia paling sederhana analisisnya. Yang kedua transparan, yang ketiga bermanfaat, yang keempat membantu pengambilan keputusan baik dari sisi stakeholder, pembuat keputusan decision maker maupun dari si pasien sendiri. Walaupun begitu, CMA ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Seperti apa? Hanya berfokus pada biaya. Jadi biaya merupakan satu-satunya parameter atau standar yang dia gunakan di dalam pengambilan kesimpulan atau keputusan pada akhirnya. Kemudian yang kedua, asumsi efektivitas yang sama. Padahal belum tentu efektivitas itu sama satu orang dengan orang lainnya. Tidak apa-apa, tapi itu keterbatasan ya. Kemudian yang ketiga, mengabaikan faktor non-quantifiable atau yang tidak terhitung. Memang pada penelitian ini belum ada parameter yang non quantifiable, semua yang terhitung saja yang dijadikan standar, yaitu biaya. Oke, itu kesimpulan dari CMA. Referensinya dari kuliah kita hari ini adalah ada 3 ya, dari Drummond, Gold, Neumann. Silahkan kalau teman-teman mahasiswa eh, mempelajari referensi ini untuk lebih lanjut nanti. Oke. Kemudian ada tambahan lain dari kesimpulan saya tadi bahwa CMA ini adalah suatu metode analisis sederhana dan mudah diterapkan dan hanya digunakan untuk intervensi yang memiliki efek yang sama, dapat diterapkan di berbagai bidang termasuk perawatan kesehatan, kedokteran gigi maupun kedokteran hewan. Itu. Yang lain-lain kesimpulannya sudah ada di yang atas tadi. Yang jelas dalam skala yang lebih luas dia dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada pembuat keputusan untuk mengidentifikasi intervensi mana yang paling hemat biaya untuk mencapai tujuan tertentu. Itu, terima kasih. Untuk metode analisis farmakoekonomi CMA, saya kira selesai di kuliah hari ini, teman-teman. Jika ada pertanyaan, silakan share di grup classroom dengan format seperti yang saya sampaikan kemarin. Nama,
kemudian underscore pertanyaannya apa saja. Silakan, akan saya jawab di grup juga agar bisa dilihat oleh semua siswa lainnya. Begitu ya. Terima kasih. Saya akhiri kuliah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.